Halo, perkenalkan nama saya Graciela Persulesi, NIM 2021-28018. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hubungan Industrial dan Hukum Perburuhan. Di sini tugasnya yaitu mencari 2 kasus masalah ketenagakerjaan. Kasus pertama yang saya ambil yaitu Komisi 9 soroti masalah kesehatan dan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah yang saya ambil dari website portal berita pemerintah Provinsi Jawa Tengah jatengprof.go.id. Masalah yang terjadi dalam berita ini antara lain yang pertama yaitu kesehatan. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter spesialis di Provinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya rasio 1 dokter spesialis untuk 20.000 penduduk. Program wajib kerja dokter spesialis atau WKSD hanya memberikan solusi sementara karena durasinya yang terbatas. Selain itu, kendala dalam pengadaan obat-obatan juga menjadi masalah, di mana seringkali obat yang masuk dalam e-katalog tidak tersedia karena diproduksi sangat terbatas. Yang kedua yaitu ketenagakerjaan, di mana terdapat kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah, terutama terkait keterbatasan modal untuk melakukan pengawasan secara efektif. Pelimpahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari kabupaten atau kota kepada provinsi tidak disertai dengan pendanaan yang memadai, menyebabkan pengawasan terhadap perusahaan menjadi terbatas. Kemudian pada masalah keuangan, masalah lain yang muncul adalah terkait dengan utang BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan, mencapai jumlah yang cukup signifikan. Semua masalah ini mengindikasikan adanya tantangan yang signifikan dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan keuangan di Provinsi Jawa Tengah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Berikut ulasan saya mengenai berita ini. Jadi berita ini menggambarkan kunjungan kerja anggota Dewan Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah untuk menyoroti masalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Beberapa masalah yang diangkat antara lain adalah hutang BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan, kebutuhan dokter spesialis yang belum terpenuhi, pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan, dan kendala dalam sistem pengadaan obat-obatan. Pertama, terkait dengan masalah kesehatan perlu dilakukan peningkatan produksi dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan yang masih belum berimbang. Selain itu, program WKSD ini juga perlu dievaluasi agar dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan. Kemudian, sistem pengadaan obat-obatan perlu diperbaiki untuk menghindari kekurangan obat yang sering terjadi. Kedua, dalam hal ketenagakerjaan, pengawasan di perusahaan-perusahaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan keterbatasan modal dan pendanaan. Diperlukan peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan yang lebih intensif. Selain itu, penting untuk mengalokasikan dana pengawasan ketenagakerjaan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi solusinya yaitu yang pertama, peningkatan produksi dokter spesialis, di mana Kementerian Riset Dikti perlu mendorong produksi dokter spesialis dengan memberikan intensif kepada institusi pendidikan kedokteran. Diperlukan program yang berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan dokter spesialis terpenuhi. Yang kedua, perbaikan sistem pengadaan obat-obatan. Kementerian Kesehatan perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan obat-obatan termasuk dalam hal e-katalog untuk menghindari kekurangan obat yang sering terjadi. Perlu dibuat komitmen bersama antara pemerintah dan industri farmasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan. Selanjutnya yaitu peningkatan pengawasan ketenagakerjaan. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengalokasikan dana pengawasan ketenagakerjaan secara merata ke seluruh provinsi di Indonesia. Pelatihan tenaga pengawas ketenagakerjaan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di perusahaan-perusahaan. Kemudian, penguatan kelembagaan pemerintah di tingkat bawah, yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan di tingkat bawah seperti kecamatan, desa, dan RT/RW untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Aspek promotif dan preventif harus diperkuat melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan dan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian pada kasus kedua, yaitu kerja 14 jam sehari, upah disunat tak ada libur. Mahasiswa magang asal Indonesia diduga diperas jadi buruh di Jepang. Jadi sumber yang saya ambil ini melalui website BBC News Indonesia. Jadi masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah praktik TPPO atau perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa magang di sebuah politeknik di Sumatera Barat yang diduga dipekerjakan sebagai buruh di Jepang tanpa memenuhi standar magang yang layak. Pengawasan yang lemah dari pihak berwenang, baik di tingkat nasional maupun lokal, sehingga memungkinkan praktik-praktik ilegal seperti ini terjadi. Mahasiswa dipaksa bekerja selama 14 jam sehari tanpa hari libur, dengan upah yang tidak sesuai dengan jam kerja yang panjang tersebut. Politeknik yang terlibat dalam kasus ini juga diduga melakukan praktik ilegal dengan menjalankan program magang ke luar negeri tanpa izin yang sesuai. Ancaman dan intimidasi kepada mahasiswa yang melapor terkait kondisi kerja mereka yang membuat mereka tidak berani untuk membuat laporan mereka. Keterlibatan pihak-pihak lain seperti perusahaan di Jepang dan pihak swasta dalam memfasilitasi dan memungkinkan terjadinya praktek TPPO ini. Ketidakjelasan regulasi dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait program magang ke luar negeri ini sehingga memungkinkan praktek ilegal seperti ini terjadi. Kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa ini bukan kasus yang terisolasi, tetapi mungkin merupakan bagian dari pola yang lebih luas dari eksploitasi tenaga kerja di sektor magang di luar negeri. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dalam program magang ke luar negeri untuk melindungi mahasiswa dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja. Jadi ulasan dan solusi saya dari kasus tersebut yaitu kasus dugaan perdagangan orang terhadap mahasiswa magang di Sumatera Barat menjadi sorotan karena mencerminkan masalah serius dalam pemagangan di luar negeri yang rawan eksploitasi. Praktik TPPO ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk permintaan masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan iming-iming gaji besar, kesulitan mencari pekerjaan di dalam negeri, dan pengawasan yang lemah dari pihak terkait. Penetapan 2 mantan direktur Politeknik sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri menunjukkan adanya tindakan hukum terhadap kasus ini. Namun, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Jadi, solusi dari kasus ini yaitu harus adanya penguatan pengawasan, di mana Kementerian Tenaga Kerja perlu meningkatkan pengawasan terhadap proses pemagangan mahasiswa ke luar negeri. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua prosedur dan kerjasama dengan institusi asing dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian edukasi dan informasi, di mana perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pemagangan harus dilakukan melalui jalur resmi dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Kemudian pembentukan regulasi yang kuat, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu segera membuat regulasi yang kuat terkait pemagangan siswa atau mahasiswa ke luar negeri. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang jelas dan melindungi mahasiswa dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Kemudian ada penegakan hukum yang tegas, di mana penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan secara tegas terhadap pelaku TPPO, di mana proses hukum harus berjalan adil dan memberikan keadilan bagi para korban. Dengan langkah-langkah ini diimplementasikan, diharapkan dapat tercipta sistem pemagangan yang lebih aman dan adil bagi mahasiswa, serta mencegah praktik TPPO yang merugikan. Demikian penjelasan saya terhadap 2 kasus tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah hubungan industrial dan hukum perburuhan. Terima kasih.